Rizky Bilar, selain urusan cintanya dengan Lesti sedang mereka dengan indahnya, bahkan berencana menikah tahun depan. Keduanya pun tampak semakin erat bergandengan tangan dalam urusan karir bisnis. Saat Lesti begitu gesit merambah bisnis kosmetik hingga clothing dan kuliner, Rizky Bilar membuat bisnis kuliner yang grand launchingnya akan digelar pada tanggal 19 Desember. Menekuni bisnis kuliner dengan cita rasa ala Jepang. Rupanya bagian dari langkah Bilar untuk mewujudkan mimpinya menjadi pengusaha sukses. Selain itu, dengan membuka lahan bisnis, Bilar tidak hanya bisa menunjang hidup masa depannya dengan Lesti, tapi juga bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi orang lain di tengah pandemi COVID-19 yang membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Lantas seperti apa Lesti dan Bilar mendukung karir bisnis satu sama lain? Seperti apa pula dukungan keluarga terhadap bisnis mereka? Apa yang membuat sosok Raffi Ahmad begitu memotivasi Bilar untuk makin semangat dan berjuang meraih impiannya? Seperti apa pula pelajaran berharga yang didapat Bilar dari Irfan Hakim dan rekannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Rizky Bilar selain urusan cintanya dengan Lesti sudah mulai terang benderang, ia juga semakin menancapkan kakinya di panggung bisnis. Setelah sebelumnya menekuni bisnis beberapa produk, kini Bilar menjajal bisnis kuliner dengan cita rasa ala Jepang. Bisnis di bidang kuliner di mana ia bekerja sama dengan beberapa rekannya itu diakui Bilar merupakan bisnis pertamanya di bidang itu. Rencananya, tanggal 19 Desember, Bilar akan menggelar grand opening bisnis kuliner yang berlokasi di Jakarta Selatan. Oh iya, aduh, Mas datang ya, diundang ya? Kobas ya? Datang ntar ya? Ya, alhamdulillah tanggal 19 bisnis pertama saya nih. Sebenarnya nggak bisnis pertama sih. Udah ada juga produk lain, cuma memang untuk yang restoran, dining in ini pertama kali Rajasi namanya, dan memang rencananya insya Allah kalau ada halangan tanggal 19 grand opening. Ya mudah-mudahan lah, harapannya bisa sukses, joinan, karena kan saya sadar ini pertama kali kan, makanya saya butuh partner atau mentoring yang bisa ngebantu saya buat menghandle, karena saya nggak mungkin bisa handle sendiri, jujur aja. Saya sambil belajar. Saat ini saya memang berpartner sama Kobasuki dan Kokris. Memang mereka banyak mengajarkan banyak hal dalam dunia bisnis. Kan memang mereka udah lumayan banyak juga usahanya. Iya, itu dari hasil rundingan kita bertiga sih, segala macam konsep, ide, masakan juga. Karena kan memang saya suka masakan Jepang. Dan kebetulan ini memang ada sedikit berbau Jepang. Karena saya sempat awal mula ide ini muncul ketika saya ke Jepang saya melihat ternyata makanan Jepang itu ternyata masih cocok untuk lidah orang Indonesia gitu. dan saya menikmatinya ketika di sana. Lalu ketika saya udah dapat kesempatan untuk membangun suatu usaha kuliner, saya kepikiran wah cocok nih bikin usaha kuliner berbau Jepang tapi di Indonesia. Menekuni bisnis kuliner rupanya bagian dari perjuangan Rizky Bilar menjadi pengusaha yang sukses. Rupanya sejak dulu, Bilar ingin menjadi orang sukses. Dan menurutnya, agar bisa sukses, kita tidak bisa mengandalkan satu bidang pekerjaan saja. Pemikiran itulah yang membuat Bilar meski kadang merasa lelah melakoni banyak pekerjaan dalam sehari, namun ia berusaha sekuat tenaga agar semua ia bisa jalani. Sebenarnya saya di hari dulu berpikir bahwa
untuk orang sukses itu atau untuk kita pengen ibaratnya bisa dibilang ya ini, untuk dibilang kaya, saya pernah baca bahwa kita nggak bisa mengandalkan hanya dalam satu pekerjaan ya, dan selagi kita bisa mendapat uang sampingan ya kenapa enggak gitu. Dalam hal ini bisnis usaha lain, dan memang dari dulu cita-cita saya jadi pengusaha gitu. Ketika saat masih di entertain pun atau nanti saya nggak tahu ke depannya saya bakal seperti apa, mungkin saya nanti nggak bakal di entertain, ya pasti tetap ini harus ada ibaratnya ada satu pegangan lah atau passive income lah dalam hidup saya gitu. Dan memang perlu gitu karena kita nggak tahu di dunia entertain itu kita tahan sampai berapa lama. Tingginya semangat Bilar membuka bisnis kuliner di tengah pandemi COVID-19 rupanya tidak melulu memikirkan keuntungan semata, tapi juga memikirkan nasib orang lain. Pasalnya, dengan membuka bisnis kuliner, Bilar menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tujuan mulia itu tentu mendapat dukungan dari Lesti. Bisa ibaratnya menjadi lahan buat banyak orang untuk bisa bekerja di situ. Karena kan untuk usaha seperti itu kan membutuhkan banyak pekerja juga. Dan memang ya tujuan awal kita ngebikin usaha itu, usaha waralaba itu ya untuk menjadi lahan bagi banyak orang yang saat ini mungkin lagi butuh pekerjaan. Mohon dukungannya buat masyarakat Indonesia Leslar supaya Raja sih bisa sukses lah. Alhamdulillah Dede ikut bangga, ikut senang juga, mudah-mudahan kakak sukses terus dalam segala hal, terus menjadi orang yang lebih baik dan selalu sayang sama keluarga, tetap menjadi kakak yang baik, kakak yang humble, santun. Pokoknya doa yang baik-baik terus untuk kakak. Saat Rizky Bilar mengadu peruntungan di bisnis kuliner yang akan dilaunchingnya dalam waktu dekat, Lesti justru sudah menggeluti bidang bisnis. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum pemirsa, saya Lesti. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, tayangnya di siang hari dan malam hari. Wajib nonton ya teman-teman. Saat Bilar mulai menekuni bisnis kuliner di pertengahan bulan ini, Lesti pun seakan berlomba dengan Bilar untuk mencari rejeki melalui dunia bisnis. Tetapi langkah Lesti tampak lebih gesit dari Bilar. Bagaimana tidak, setelah tahun lalu membuka bisnis kosmetik, lagi-lagi Lesti telah membuka bisnis clothing. Bisnis tersebut mendapat dukungan dari keluarga Lesti yang juga ikut berperan pada setiap bisnis yang dijalaninya. Lesti lebih memilih konsep kasual sehari-hari dengan model kesukaan Lesti sendiri. Kalau kosmetik sih dari tahun kemarin, terus bulan Oktober kemarin tanggal 25 kalau tidak salah dia mulai clothing. Fashion. Kemarin sih baru launching baju-baju yang dede banget gitu. Konsepnya baju yang sering dipakai untuk keseharian gitu, casual. Rencana sih kita mau kembali ke makanan ya, yang ngelanjutin yang kemarin sebelum wabah ini kan kita ada mie ayam juga mamah waktu itu, terus salad buah juga gitu. Kita nggak bakalan ninggalin itu. Apapun bisnis makanan yang kita tekuni pasti bakal diselipin itu, karena itu bersejarah banget sih mie ayam. Sebagai orang tua ya bersyukur ya, kan perjuangannya Dede dari awal sampai saat ini ya artinya nggak sia-sia ya. Selain dari karir nyanyi, dia juga udah merangkak ke bisnis.
Ya alhamdulillah sih, karena kan anaknya juga pejuang keras gitu. Dalam bisnis clothing, Lesti turun tangan langsung terkait desain busana. Lesti menyasar pasar kaula muda seusianya. Busana yang ia desain tampak sopan, namun stylenya disukai remaja dan ABG masa kini. Tetapi dalam hal bisnis kuliner, Lesti menyerahkan sepenuhnya kepada kakak dan juga orang tuanya. Alhamdulillah sekarang kan udah pelan-pelan ya, Nah, udah betul. sedikit-sedikit gitu. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar gitu. Ya biar enggak di situ-situ aja. Pelan-pelan lagi belajar sih sekarang gitu. Justru itu sebenarnya yang baju itu pure Dede sebenarnya. Pure Dede, kita nggak ada kalau baju tuh kita nggak ada campur tangan apapun gitu, kecuali yang makanan ya. Kalau makanan emang kita yang ngajuin gitu. Kalau baju emang pure Dede, terus Dede yang meeting segala macem juga Dede turun tangan sendiri. Dia yang menentukan, cuma dia juga suka nyarankan ke saya kalau saya harus punya bisnis juga. Tapi insya Allah ya doain aja, semoga saya juga bisa bisnis kecil-kecilan, entah itu apa, entah dagang channel, entah apalah, pokoknya bisnis. Saya udah berulang kali bilang bahwa Lesti ini seorang yang memang ibaratnya berlian yang bersinar di dalam keluarganya gitu. Seorang yang bisa dibilang emang ini adalah tulang punggung keluarga, dan makanya dan sangat orang yang sangat memuliakan orang tuanya sih dalam hal apapun. Karena saya lihat justru itu salah satunya bisa tangkap gitu, dia ya mungkin dia ngerasa dengan kesederhanaannya daripada dia hidup berfoya-foya dia lebih baik untuk ngasih itu buat orang tuanya gitu daripada hidup berfoya-foya yang saya tangkap. Ketekunan Lesti menjajal bisnis kosmetik dan clothing adalah bagian dari antisipasinya untuk masa depan hidupnya dengan Rizky Bilar. Terkait Bilar, seperti apa kekaguman Bilar akan sosok Raffi Ahmad yang menjadi idolanya dalam hal berkarir di panggung hiburan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa, jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi karena sekarang Intens tayang 2 kali sehari. Gesitnya langkah Lesti dalam merambah rejeki dari ladang bisnis clothing dan kosmetik sama gesitnya dengan perjuangan Rizky Bilar dalam merambah berbagai bidang di panggung hiburan. Dalam hal ini, Bilar kagum dengan sosok artis Raffi Ahmad yang menurutnya bisa merambah di semua lini di dunia hiburan. Rupanya, Bilar sudah sejak lama berangan-angan agar bisa seperti Raffi Ahmad. Bilar bersyukur karena angan-angannya itu mulai mendekati kenyataan. Setelah malang melintang di panggung akting, keberuntungan membawa Bilar ke panggung nyanyi dan juga host. Dan kini, mimpinya terjun ke panggung komedi pun mulai mendekati kenyataan lantaran didaulat membintangi serial televisi bergenre komedi horor bersama Po Ati dan rekannya di Trio Gesrek. Dan dulu saya pernah saya bercita-cita dulu kapan kayak A. Raffi gitu ya, bisa nge-host, nyanyi, pernah nyanyi, sinetron juga, sekarang udah komedi semua. juga tercapai semua, alhamdulillah. Bos sini bos. Luar biasa Bos banget. sini bos. Dan juga yang sekarang nih lagi mau berjalan, gimana? Saya dulu sempat ngobrol sama satu usaha segala macem. Terus saya juga pengen satu project sama teman-teman saya, dan alhamdulillah ini berjalan gitu, dimana saya akhirnya bisa satu project dan insya Allah tahun depan tayang ya. Amin. Insya Allah segera ya tayang. Januari. Ya seneng lah, maksudnya kakak bisa akhirnya sampai pencapaian itu. Dalam menggapai angan dan mimpinya di panggung host, Rizky Bilar mengaku sangat terbantu oleh ilmu yang diberikan oleh seniornya Irfan Hakim. Bilar mengaku karena ilmu dari Irfan Hakim
dirinya mulai menikmati menjadi host di acara live televisi ataupun acara-acara off-air. Bahkan saking enjoynya, Bilar menggeluti bidang host dan juga acting, sampai-sampai harinya kini dipadati dua pekerjaan tersebut hingga ia kadang merasa kelelahan. Sebenarnya saya ada sedikit dapat ilmu dari Irfan Hakim. Ini bermanfaat banget buat saya tuh jadi epetan. Jadi Bang Irfan bilang gini, lo kan besarnya di sinetron dan sekarang lagi berusaha untuk di dunia host kata dia. Cara belajarnya gampang sebenarnya. Lo pura-pura aja lo acting jadi MC jadi host. Anggap aja lo lagi berakting di atas panggung. Itu gua serap banget, ilmu yang bagus banget. Jadi ya ketika di host, karena kan gue memang basicnya pesinetron yang lagi merambah dunia host. Ya udah, ketika jadi host seperti berakting aja gitu, gimana kita jadi host gitu. Cuma memang perbedaannya adalah ketika sinetron kan memang scripted. Ya memang ada naskah-naskah yang harus kita lakukan. Dan host ya ada mungkin arah-arah yang mesti kita jalanin gitu. Kita udah diarahin dapat briefingan segala macam. Tapi memang ya tergantung gimana host bisa ngembangin. Makanya butuh apa ya? Butuh fisik yang fresh, otak yang fresh supaya bisa ngembangin. Dan kebetulan sekarang memang gue lagi ngerasain yang namanya capek banget ya. Capek banget satu harian syuting di mana memang beda jalur ya. Pagi malam gue syuting sinetron. Malamnya gue nge-host gitu ya, dan memang agak sedikit sulit sih, tapi ya karena gue lagi pelan-pelan lagi belajar nge-host, ya lama-lama sih udah mulai terbiasa dengan flow-nya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.